warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama bapak-bapak dan ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk penyebaran disiplin positif ini. Disiplin positif ini saya buat untuk tugas CGP modul 1.4 khususnya aksi nyata. Saya termasuk CGP angkatan 11 di SMP Negeri 1 Pilang Kencang. Sebenarnya apa tuh budaya positif itu? Kalau Bapak Ibu sendiri mengartikan budaya positif itu apa? Apa Mbak Risma kira-kira? Ya, sesuatu yang positif, sesuatu yang ke arah yang tidak negatif atau sesuatu yang tidak menyakiti orang lain. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan kita tahu di SMP Negeri 1 Pilang Kencang itu kita sudah ada pembiasaan yang ke arah budaya positif. Mulai dari anak masuk ke sekolah kita, terus anak melakukan aktivitas di sekolah sampai anak pulang, itu di SMP kita sudah menerapkan budaya positif walaupun kurang maksimal. Berikutnya yang kita bahas nanti di konsep ini adalah konsep inti budaya positif. Di sini saya mengalokasikannya menjadi 8, yaitu ada perubahan paradigma yang positif, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih apa toh itu perubahan paradigma yang positif, seperti apa toh disiplin positif dan lain sebagainya, nanti akan kita kupas di sini. Kita akan membahasnya bersama-sama, mungkin bisa memperbaiki kondisi sekolah kita menjadi lebih baik lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini nanti budaya positif ini akan menjadi penerapan di diri kita dulu. Yang akan kita bahas pertama adalah perubahan paradigma positif. Apa toh perubahan paradigma positif? Paradigma itu apa toh? Berubah itu apa toh? Apa pengen berubah jadi Wonder Woman? Atau pengen berubah jadi orang lain? Atau kita pura-pura berubah bagus, tegar, tapi faktanya kita sendiri lemah? Ini adalah perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma positif itu merujuk pada pergeseran cara berpikir atau pendekatan yang lebih positif dalam memahami, melihat, menanggapi situasi atau masalah dalam konteks pendidikan. Perubahan paradigma positif berarti mengubah cara pandang guru dan siswa atau komunitas sekolah dalam menghadapi tantangan menjadi lebih konstruktif, proaktif, dan fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi yang dirubah
semuanya itu hanya cara berpikir kita, cara pandang kita. Kalau dulu mungkin cara berpikir kita itu masih cara pikir zaman yang dulu, itu harus kita rubah paradigmanya. Sebagai contoh, alih-alih melihat kesalahan siswa sebagai kegagalan, betul kan? Itu sering sekali kita lakukan. Bahkan saya pribadi itu dulu sangat sering, bukan sering lagi, hampir setiap hari mungkin saya lakukan ya. Perubahan paradigma positif mendorong pandangan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan kesempatan untuk tumbuh. Ini juga bisa mencakup pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif, di mana semua anggota komunitas sekolah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter positif. Jadi mulai sekarang ayo kita rubah cara berpikir kita. Nek wong Jawa iki kadang-kala kolot, nek bocah piro-piro kuwi nuwun sewu ya, kan anak-anak kadang-kala mengucapkan kata-kata kotor kalau buat kita itu kan saru dan kurang baik. Kadang-kala kita memberikan peringatan atau bahkan meneriaknya atau bahkan menampolnya, itu refleks kita ya, refleks kita sebagai guru atau sebagai orang tua. Kita rubah cara pandang kita, karena zaman kita sama zaman Z sekarang itu berbeda, pola pikirnya dan menanganinya juga berbeda. Kalau dulu zaman kita mungkin anak salah suruh berdiri, disemeni dan lain sebagainya, itu manjur. Atau kita tampol, itu manjur. Nek sekarang gak akan jadi apa-apa, tambah nemen anaknya. Makanya kita rubah paradigma kita. Bahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah disiplin positif. Apa toh disiplin positif itu? Kalau kita disiplin kan namanya disiplin berarti datang tepat waktu, istirahat ya jamnya istirahat, terus mengajar sesuai jam mengajar. Disiplin intinya kita cenderung ke tepat waktu. Itu mindset kita yang dulu. Sekarang kalau disiplin, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Dan ini sering sekali kita lakukan pada siswa kita, bahkan sama anak-anak kita itu sering kita lakukan. Betul gak? Biasanya kita iming-iming, kok nek juara siji kok kayak gitu. Kalau nggak gitu, kok nek sampai melakukan kesalahan ini, tak hukum ini loh. Itu budaya yang masih sering kita lakukan. Betul gak? Disiplin positif sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari, sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu guru jangan khawatir. Sebenarnya
disiplin positif itu bukan tugas kita saja. Berarti dari rumah itu keluarga juga berkewajiban untuk menerapkan disiplin positif. Masyarakat, jadi semua elemen itu saling berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri. Kadang-kala di rumah kita menerapkan disiplin positif yang kasarannya itu yang simpel adalah waktu. Kalau kita sudah menerapkan waktu jam malam jam 9, anak-anak sudah tidur. Tapi karena anak-anak itu sudah asik dengan gadgetnya, WA-an sama teman-temannya, CS-nya, atau mungkin temannya datang malam-malam, kadang-kala kita tolak ya tidak enak, kadang-kala seperti itu, jadi kita tuh indikasi nggak enak dari sebelumnya. Itu akhirnya pendisiplinan kita akan buyar. Jadi hal yang sudah kita terapkan sebelumnya itu nggak akan terjadi dan akhirnya terlanggar. Padahal pembiasaan itu penting. Kalau anak-anak sudah punya disiplin positif dari diri sendiri, dia akan mindset dirinya sendiri. Makanya kita jadikan itu sebuah pembiasaan, perilaku pembiasaan. Seperti sholat 5 waktu, jadi Bapak Ibu Guru, sholat 5 waktu nggak mungkin sholat subuh kita laksanakan di sholat duha. Sholat maghrib tidak mungkin kita laksanakan di sholat isya. Itu sudah pendisiplinan dari awal. Makanya ayo kita rubah mindset kita, mendisiplinkan positif dari kita dulu, nanti kita terapkan pada putra-putri kita, ke murid-murid kita, ke lingkungan sekitar kita. Setelah disiplin positif, kita akan memahami dari nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi saya yakin semua memiliki tujuan yang sama. Kepala boleh beda pemikiran, alur dan jalannya boleh berbeda-beda arah, tapi saya yakin tujuan kita itu semuanya sama. Tidak ada Bapak Ibu Guru yang menghendaki anak-anak itu tidak sukses atau tidak menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak ada. Semua pasti mengharapkan siswa-siswa kita bisa meraih apa yang mereka impikan dan mereka inginkan. Cuman mungkin dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, sabar, aman, dan masih banyak. Jadi kompleks, semua adalah nilai-nilai yang terbaik yang ada.
itu semua yang akan kita terapkan. Harus kita belajar untuk itu. Tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Jadi apapun asal usul anak didik kita, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, kita memiliki konsep yang sama, yaitu mengarahkan putra putri kita untuk mencapai apa yang terbaik yang dimilikinya dengan cara yang di jalan yang berbeda-beda. Tapi saya yakin jalan Bapak Ibu guru itu semuanya bagus. Cuman karakter dari kita pribadi juga berbeda, jadi caranya juga berbeda. Itulah keunikan manusia. Sebenarnya apa tuh yang dibutuhkan anak-anak kita itu? Apa tuh yang dibutuhkan manusia itu? Kalau dulu ditanya kebutuhan Bapak Ibu berapa? Pasti sandang, pangan, papan, gitu ya. Itu langsung muncul di benak kita. Sekarang bukan seperti itu, bukan hanya sandang, pangan, papan saja. Kalau dulu saya ditanya kebutuhan manusia apa, ya sandang, pangan, dan papan. Tapi konsep itu akan berkembang. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepuasan. Apakah itu bertahan hidup kayak di dunia riba? Bertahan hidup di dunia riba, sopo kuat dia akan menang. Apakah seperti itu? Bukan hal yang kalau dulu zaman penjajah yang bertahan hidup adalah siapa yang kuat, dia yang akan menang. Siapa yang pintar, dia akan membodohi yang lain, seperti itu. Bertahan hidup adalah cara untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, kasih sayang. Apa kita semua tidak butuh kasih sayang? Butuh. Anak-anak kita butuh. Kadang-kadang anak-anak menyebutkan saya kurang kasih sayang dari orang tuaku. Kalau ditanya kasih sayang yang bagaimana, maka iwang sama kurang. Bukan seperti itu. Kasih sayang itu kompleks. Tidak hanya materi saja. Ditanya itu juga sudah bentuk kasih sayang. Itu bujajan piro paling memang besmaan maupun dulu itu sudah merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang. Kebebasan. Kebebasannya seperti apa? Apa sakarepmu, budal karepmu, gak karepmu, sekolah karepmu, gak karepmu, lambi rapi karepmu, gak karepmu. Apa bebas yang seperti itu? Di sini adalah bebas tapi tetap berarah, bukan kebebasan yang anak-anak pikirkan. Makanya kalau di kelas ada Bu katanya merdeka, saya lagi males untuk belajar, suka-suka saya kok Bu. Kita harus menjelaskan kemerdekaan dan kebebasan yang bagaimana yang dimaksud. Saya yakin Bapak Ibu paham dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga sudah sering kita sampaikan pada workshop sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Sekarang motivasi perilaku manusia. Kita hidup itu pasti perlu motivasi dan semangat. Kalau kan nom-nom semangatku suka baca pacarku Bu. Kalau kita apa? Semangat kita adalah melihat putra putri atau anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Itu motivasi kita. Motivasi merupakan kekuatan yang penting untuk memulai dan mempertahankan perilaku
yang berorientasi pada tujuan. Ketika kita termotivasi, akan terasa lebih mudah untuk mengambil langkah menuju apa yang kita inginkan. Motivasi juga membantu kita untuk terus mengambil tindakan, bahkan ketika keadaan menjadi sulit atau kita merasa ingin menyerah. Namun, dari mana datangnya kekuatan ini? Itulah motivasi berperan. Jadi, motivasi kita untuk menjadi lebih baik itu belum tentu sama. Bapak Ibu guru pasti punya motivasi yang berbeda. Tapi motivasi itu saya yakin punya tujuan yang sama. Melihat hari yang lebih baik, bisa menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada semua elemen. Semua tujuannya sama. Motivasi bisa berasal dari luar dan bisa berasal dari dalam. Dari dalam, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menggerakkan diri kita? Kita bergerak dulu. Jadi kita harus membangun mindset kita dulu, membangun motivasi kita dulu. Dan saya yakin dari perbedaan ini tujuannya semuanya sama. Nanti kita akan coba koreksi dari motivasi Bapak Ibu guru. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi saya sampaikan dari dulu. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya kita pertanyaan romantik, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira kalau tidak melakukan itu apa ya terjadi? Hukumannya apa ya? Kira-kira nanti akan seperti apa ya? Itu bayangan yang akan muncul. Dari luar kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain yang itu sering sekali kita lakukan dan sering kita lakukan. Biasanya akan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Anggaplah biasanya kalau peringkat 1, 2, 3, zaman dulu itu kan kita kelas sering kita kasih imbalan. Oh, juara 1 oleh buku, juara 2 oleh ballpoint, juara 3 oleh ketik. Jadi akan menjadi kebiasaan. Kira-kira tuh nih aku ngelakoni, aku akan apa gitu. Jadi mereka melakukannya itu karena indikasi itu, karena harapan itu, bukan dari diri sendiri, tapi karena apa yang saya dapatkan. Jadi bukan dari diri. Motivasi internal yang dari diri untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Itu tujuan mereka. Jadi mereka konsepnya akan seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi aku nanti kalau juara 1 terus, nanti kira-kira seperti apa ya? Apa jadi Pak Presiden? Apa jadi direktur? Itu kita akan membayangkan, kita akan punya, anak-anak kita akan punya imajinasi lebih. Kita pun juga akan punya imajinasi lebih kalau motivasi itu berasal dari diri kita. Muncul dari diri kita, kita bangun dari diri kita. Itu nanti akan merubah diri kita otomatis menjadi lebih baik. Karena kita tidak mengharapkan imbalan.
ini dukung. Misal anak-anak itu kan kadang kala berangkat sekolah lari ngebut di jalan naik sepeda buanter, itu karena takut pada hukuman. Tapi kalau dia punya motivasi, kalau aku berangkat lebih pagi, jalanku akan lebih santai, pikiranku juga akan lebih rileks. Nanti aku menerima pelajaran akan lebih cepat nyantol. Itu nanti akan berpikir dari singkong buru-buru baju kesana sampai sekolah ngos-ngosan hanya karena takut untuk dihukum. Hal-hal seperti itu yang kita rubah, harus kita rubah motivasi pada diri kita. Setelah itu kita tularkan pada lingkungan, terutama anak-anak. Semua elemen di rumah, masyarakat, anak didik. Jadi ayolah kita cari motivasi yang terbaik dari diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Sekarang 5 kontrol dalam penerapan disiplin positif. Nih, paling sering kita alami. Posisi kontrol itu mungkin itu sudah kita lakukan sejak zaman dulu. Cuma kita nggak paham yang kita lakukan itu posisi kontrol dan bagian mana. Kira-kira dari pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, pendukung, manajer, mana yang paling sering kita lakukan? Yang apa beris? Mungkin pendukung ya? Iya, itu paling sering kita lakukan. Entah sadar atau tidak, itu adalah posisi kontrol yang paling sering kita lakukan. Kita nggak tahu apakah itu salah atau benar, waktu itu kita belum tahu. Saya pun sama, saya juga melakukan hal itu jauh-jauh sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol. Kalau anak-anak misal telat ke kelas itu biasanya saya suruh berdiri di depan kelas. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas itu saya suruh membersihkan kelas. Atau anak-anak yang bolos tanpa keterangan itu saya masukkan di pulang sekolah. Itu dulu saya lakukan dan sering sekali. Mungkin Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama sebagai penghukum. Padahal itu adalah hal yang tidak pas. Karena nanti anak itu akan terpatik di otaknya. Aku dulu pernah diginikan sama Bapak Ibu guru. Dan itu nanti akan terus terbawa sampai dia besar, seperti trauma. Kita bahas satu persatu. Posisi kontrol itu adalah di mana kita berposisi, di mana kita mengatasi masalah. Yang pertama adalah itu paling sering Bapak Ibu lakukan. Saya juga sering melakukan sendiri. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu pasti kita membuat merasa bersalah. Kita akan mengejar anak-anak itu biasa memiliki rasa ya Allah kok salah dong. Dan itu membuat anak-anak tidak percaya diri nantinya. Kita akan bahas satu persatu. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Kalimat-kalimat yang muncul untuk hukum biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kata awas itu sudah ancaman. Itu sudah hukuman. Awas juga tingkat mau yo.
Itu ucapan yang harusnya tidak terlontar dari kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan. Kalimat yang mungkin muncul kedua adalah kamu selalu saja salah. Kadang-kadang kita tidak menelisik prosesnya atau runtutan permasalahannya atau alur kejadian. Kita langsung ngejudge. Kamu selalu aja salah. Itu sebenarnya adalah hal yang kurang pas untuk dilakukan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya kalimat yang muncul itu, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kadang-kadang kalau orang tua kita atau bapak ibu guru kita terucap kalimat seperti itu, mana itu merasa Masya Allah, aku tidak bisa membanggakan orang tuaku, aku tidak bisa membanggakan bapak ibu guru. Itu nanti akan membekas di pikirannya. Kalimat yang kedua mungkin muncul adalah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu Jan? Jadi kesannya itu, ya Allah, kita tuh anak tuh benar-benar salah gitu. Itu nanti anak tidak akan percaya diri, dia akan takut melangkah, dia akan takut untuk membuat keputusan. Jadi dia beranggapan bahwa apapun yang saya lakukan pasti salah gitu. Itu yang harus kita hilangkan. Biar anak didik itu tidak tahu dan selalu memiliki percaya diri yang kuat. Yang ketiga adalah teman. Itu biasanya kalau teman masih sering kita lakukan, terutama bapak ibu yang muda ini sebagai teman itu biasa menganggap siswanya adalah temannya. Biasanya kalau sebagai teman itu kita berkomunikasi sama ada didik kita dengan kalimat, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kita ngobrolnya asik teman aja. Jadi kadang-kala murid-murid kita itu akan merasa nyaman kalau kita berposisi sebagai teman. Tapi tetap teman harus ada batasannya. Takutnya kalau terus sebagai teman, dia tidak akan menyayangi kita, tidak akan menghormati kita. Jadi soal koncoai, ayo seperti itu. Teman, tapi tetap ada batasannya. Berikutnya adalah sebagai pemantau, lagi mandor sebagai mandor atau pemantau. Biasanya kalimat yang muncul peraturannya apa ya? Gilik ini. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi sebagai pemantau ya seperti kayak kita mandori. Ada di kita. Masih ingat nggak kemarin itu apa? Peraturannya itu loh, tulis di sana itu loh. Kita mantau apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Ini sudah posisi kontrol lebih baik. Tapi bukan ini tujuannya. Tujuan utama kita adalah ayo kita berusaha untuk menjadi manajer. Manajer itu kalau di perusahaan posisi paling tinggi. Bapak ibu manajer sama bapak ibu guru itu posisi kontrol tertinggi adalah sebagai manajer. Seperti apa manajer? Seperti apa manajer itu? Apa yang kita yakini, kembali lagi, apa yang menjadi keyakinan kita?
yang menjadi keyakinan di kelas. Dan apa yang anak didik kita itu ya? Jadi untuk menjadi manajer, saat di kelas kita akan melakukan kesepakatan kelas. Jadi manajer itu tidak memerintah atau inisiatif dari bukan, atau sesuai dengan pola pikir kita bukan. Kontrol manajer itu adalah kontrol yang paling tinggi, kontrol yang paling bagus itu di mana kita membuat kesepakatan berkolaborasi dengan murid-murid kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu bagaimana? Itu kita obrol. Kalau selama ini kan di sekolah pada zaman dulu sudah ada peraturan tertulis dan dicetak besar sekali di depan sekolah, di dinding-dinding sekolah, peraturan sekolah SMP, peraturan siswa. Itu kita buat. Kalau peraturan kan kita yang buat. Jadi kolaborasi bapak, ibu, guru atau tim saja, itu kita yang buat. Tetapi kalau kontrol sebagai manajer, kita akan membuat kesepakatan atau peraturan itu bersama dengan mereka yang menjalaninya, yaitu anak didik kita. Seperti apa toh? Contoh peraturan. Saya yakin bapak ibu guru, kalau nggak salah kemarin itu kita sudah menginstruksikan membuat keyakinan kelas di sekolah. Tapi yang seperti apa? Masih bingung kan? Sekarang kita kupas di sini. Ini contoh-contoh kesepakatan atau keyakinan. Apa ini saya buat? Tidak, sudah buatnya. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas nanti antara kelas 1 dengan yang lain belum tentu sama. Kelas saya dengan kelas bapak ibu guru itu nanti keyakinannya juga akan berbeda, tidak sama. Ini saja saya ngajar di 2 kelas, itu dengan keyakinan yang berbeda, tidak sama. Tapi intinya untuk mengarah ke lebih baik, untuk mengarah ke pendisiplinan positif yang lebih baik. Kalau kesepakatan kemarin di kelas 9B kemarin ada ini, peserta didik hadir di sekolah tepat waktu. Ini kan sering terjadi, apalagi di kelas 9B itu anak-anak udah dapet. Makanya mereka membuat kesepakatan seperti ini. Peserta didik hadir di sekolah tepat waktu karena sering terjadi anak didik yang telat. Kadang mereka bukan telat ke sekolah, tapi cangkruk. Itu yang paling sering terjadi. Apa cangkruknya itu di luar sekolah? Ya, di sekolah. Tapi di pojokan, di parkiran, bahkan di kantin. Padahal di kantin juga tidak dilayani, tapi cangkruk di tempat duduknya itu. Akhirnya 9B membuat kesepakatan seperti itu. Yang kedua, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas. Ini masih berkaitan masalah kelas. Karena memang banyak sekali di kelas 9B itu terutama cowok-cowoknya ya. Cowok-cowok itu kalau buang sampah habis makan tuh sembarangan nyanyi selorokan, nyanyi suar, atau di samping ada gandrung habis makan mie gitu bungkusnya dibuang gitu saja. Habis minum es itu gelasnya ditaruh gitu aja di dinding. Akhirnya
menjadi kluster kompor gitu. Keamanan ya seperti apa? Kalau di kelas itu udah aman, tapi keamanan yang seperti apa? Pasti ada anak-anak yang usil, suka ganggu, suka buat keonaran, itu pasti ada. Itu yang harus kita terapkan. Aman dari gangguan, dari keisengan teman-temannya. Dengan seperti itu. Berikutnya berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. Yang paling enak bersih rapi loh. Di kelas bolak-balik untuk apa? Dari rumah berangkat ganteng, sampai di sekolah kalau pas istirahat baju sudah keluar semua, sudah pestir kemana-mana. Itu yang coba kita lakukan. Jadi bagaimana anak itu berpakaian dan berpenampilan rapi. Berikutnya santun dalam bertutur kata, serta bersikap ramah dengan anak. Nah ini yang paling sering. Sering nggak anak melontar kata-kata kotor? Sering sekali. Padahal Bapak Ibu guru itu kadang-kadang anak itu biasanya itu asal ngomong. Saya yakin mereka tidak bermaksud melakukan lontaran-lontar di kita, mungkin nggak bermaksud seperti itu. Tapi itu harus kita disiplinkan. Berikutnya adalah tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Bener nggak? Kadang-kadang anak molor. Ngumpulin tugas sekarang, gue kapan yang ngumpulin, betul? Itu yang harus kita disiplin. Jadi bagaimana cara mendisiplinkannya? Ya tadi dengan kesepakatan. Kan kita sudah sepakati sekelas. Jadi tolonglah kesepakatan itu kita jalankan karena itu keputusan bersama. Itu yang kita sampaikan ke peserta didik kita. Berikutnya aktif serta semangat dalam mengikuti pelajaran. Itu juga sering kita alami. Mulai sekarang ayo kita buat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Saya yakin kesepakatan akan berbeda. Ini juga keyakinan yang 8B itu berbeda. Kami menjaga kebersihan. Kami bersaudara saling membantu. Kami akan meletakkan barang di tempatnya. Kadang-kadang pokoknya buku nengok sembarang kali besar kabeh. Jadi antara karakter 7B dan 9B itu berbeda. Makanya mereka membuat kesepakatan yang berbeda juga. Apakah nanti kesepakatan ini akan sama dengan kesepakatan yang akan dibuat di kelas jenengan? Enggak, yang akan sama. Belum tentu sama. Dan saya juga belum tahu di kelas Bapak Ibu kesepakatannya seperti apa. Tapi pada dasarnya kesemuanya ini adalah memiliki konsep yang sama, ya kan? Untuk ketertiban loh. Semuanya menuju ke pendisiplinan positif. Setelah ini kita memasuki ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Semua ingin yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi sama
prosesnya akan sedikit berbeda antara satu dan yang lainnya. Tapi semuanya ke arah yang berkolaborasi. Restitusi ini adalah cara menangani langsung. Jika kita menghadapi peserta didik kita, itu kita harus bagaimana? Kalau kita tidak langsung hukum itu semuanya, push up 10 kali, 15 kali, 20 kali, 20 kali lapangan, 50 kali itu yang paling sering kita lakukan. Kita tinggalkan cara itu. Kita ayo bersama-sama menggunakan restitusi. Restitusi itu yang kita gunakan. Seperti apa gambaran restitusi yang akan kita lakukan itu? 3 hal. Kita akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan tindakan. Gimana menstabilkan tindakan? Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini akan kalimat-kalimat muncul saat kita menghadapi siswa kita, yaitu menstabilkan tindakannya. Sudah benar belum? Kita tanya-tanya di sini. Kemudian validasi tindakan. Pertanyaan yang muncul adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Jadi apa yang dilakukan itu pasti ada alasan. Itu yang akan kita telusuri. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Jadi kita tanyakan ke siswa kita. Itu namanya memvalidasi tindakan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas sebelumnya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati kita ingatkan lagi di keyakinan kelas yang sudah dia buat sebelumnya. Ini yang harus kita lakukan jika kita menghadapi murid-murid kita yang mengalami masalah. Ini contoh segitiga restitusi yang kemarin sempat saya lakukan pada murid kita atau pada murid saya. Kita lihat sama-sama. Kurang terdengar ya, sebentar. Ini yang kemarin segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid saya. Ini adalah kemarin saya berbicara sama murid saya itu karena dia melakukan sebuah perilaku yang kurang bagus.
Ini adalah tanggapan dari murid setelah saya melakukan segitiga restitusi. Jadi sekarang intinya kalau kita menghadapi siswa itu tidak langsung kita ngejar siswa itu salah, siswa itu harus gini, tidak. Kita ajak ngobrol dulu, kita telusuri semuanya, atau kita namakan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi sekarang saya belajar untuk menghadapi permasalahan murid-murid saya itu dengan segitiga restitusi. Semoga kalau ini nanti membuat Bapak Ibu guru akan merubah paradigmanya dan melakukan juga segitiga restitusi. Terima kasih sebelumnya. Ayo kita terapkan segitiga restitusi, menstabilkan tindakan, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, sekian, terima kasih. Ini adalah presentasi saya tentang disiplin positif. Ayolah kita berusaha mendisiplinkan diri kita dulu, kemudian kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi setelah kita melihat presentasi ini tadi, kira-kira apa hal yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru? Refleksi apa yang bisa kita ambil? Monggo ditulis di sticky note ini, kemudian nanti ditempel di depan ya. Kalau dibagikan ke Bapak nanti. Oke, bolpennya dibagikan satu-satu, nanti kita pasang di depan. Kita boleh refleksi sama-sama tentang disiplin positif dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan pertama kali setelah mengikuti ini. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah mengalami atau mendengarkan tentang disiplin positif ini? 2 lembar boleh, 1 lembar juga boleh. Monggo. Rencana ya? Ya, rencana yang akan dilakukan kira-kira apa? Setelah keluar dari sini, hal apa yang akan dilakukan pertama kali? Nah, silakan ditulis, nanti ditempel ke depan. Sudah selesai, Bu Eti? Oke, saya bantu tempelkan. Mungkin yang lain bisa langsung menempelkan sendiri. Ya, ini contoh. Enggak bisa ditempelkan? Solati. Ya, karena kadang-kadang ulang. Oh ya, ini Pak, tolong Pak. Punya ini Bu Risma, tolong tempelkan. Risma. Wow, bagus sekali rencana panjenengan, semuanya luar biasa. Saya harap ini keluar dari sini terlaksana semuanya loh ya. Benar-benar dilaksanakan ya. Keluar dari sini hal-hal yang Bapak Ibu utarakan di sini semuanya akan terlaksana. Semangat untuk menjadikan disiplin positif dan menerapkannya di sekolah kita dan pada diri kita. Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dilaksanakan loh ya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Saraswati dari SMP Kilang Kencang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Budi, saya mendapatkan wawasan baru tentang peran penting guru dalam membangun dan menyebarkan budaya positif. Sebelumnya, saya berpikir bahwa tugas ini lebih bergantung pada kebijakan sekolah atau kepala sekolah. Namun, saya sekarang memahami bahwa setiap guru memiliki pengaruh besar dalam membentuk lingkungan yang positif melalui interaksi sehari-hari dengan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.